BB, BPMPP, dan juga Bapak Ibu yang dari teman-teman Direktorat Teknis di GTK ya. Mungkin sedikit eh, menegaskan ya tadi yang sudah disampaikan oleh dari Bapak Moderator bahwa untuk hari ini ya pagi ini merupakan sosialisasi khusus bagi teman-teman di PIC di UPT atau teman-teman di UPT Kemendikbudrismen. Bapak Ibu yang berada di Dinas Pendidikan, pengawas, guru, kepala sekolah gitu ya. Pengawas sekolah itu insya Allah besok siang akan dilakukan untuk acara sosialisasinya karena materi yang disampaikan itu akan berbeda ya. Nanti khawatirnya Bapak Ibu tidak memahami untuk yang saat ini, jadi dan juga kapasitasnya Zoom pun terbatas ya. Khawatir nanti teman-teman dari UPT ada yang belum masuk, nanti malah tidak bisa mendapatkan proporsi yang dibutuhkan gitu ya. Dimohon nanti Bapak Ibu yang berasal dari dinas, guru, pengawas, kepala sekolah itu silakan meninggalkan Zoom ini dan bisa bergabung besok sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan dari surat undangan. Oke. Bapak Ibu semuanya, mungkin terakhir kita bertemu di waktu sosialisasi penilaian periodik ya kemarin di bulan lebih 2 bulan yang lalu gitu ya. Nah itu sekarang ada masuk kita tahapan penilaian akhir. Nah mungkin ini bisa jadi eh, perhatian ya, karena jeda waktunya kan lumayan singkat gitu ya. Jadi Indian ini merupakan hal yang berbeda gitu ya. Yang mana kalau penilaian periodik kemarin itu merupakan opsional bagi pemerintah daerah yang kemudian amanah Permen 46 ya, itu mana bulan dan tiga bulanan. Dan karena ini penilaian tahunan merupakan kewajiban bagi seluruh ASN gitu ya, karena ini masuk dalam siklus pengolahan kinerja di yang akhir gitu ya, yang mana nanti di Desember ini sesuai dengan Permen 46 gitu ya, terakhir itu di Januari gitu ya, itu harus sudah PPK atau pejabat penilai kinerja harus sudah menetapkan predikat kinerja dari pegawainya. Gitu. Dan nanti khusus untuk PNS nanti akan dikonversi menjadi angka kredit di akhir tahun di kinerja gitu ya. Jadi ini merupakan satu hal yang penting gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang eh, tahun kemarin yang Bapak Ibu sudah alami gitu ya, ini kurang lebih sama seperti yang tahun kemarin, Desember tahun kemarin, cuman kenapa sangat ada surat kembali? Karena ada beberapa pembaharuan sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas maupun dinas pendidikan dan Bapak Ibu dari UPT gitu ya, bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki berdasarkan tahapan yang tahun lalu. Mungkin bisa lanjut. Oke. Ini sekilas ya, gambaran kurang lebih sampai kami mengambil data ini kurang lebih kemarin gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu yang berasal dari PIC bisa memantau untuk progres pengolahan kerja ini kan ada di dashboard pengolahan kinerja ya, dashboard pemantauan pengolahan kinerja yang Bapak Ibu sudah dapatkan aksesnya, berdasarkan email yang sudah didaftarkan ya, Bapak Ibu bisa bisa melihat di situ lebih detailnya. Nah ini kurang lebih secara umum gitu ya, sampai saat ini sampai di November itu untuk guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu ternyata belum belum mencapai belum di atas 98% untuk penyepakatan SKP-nya atau perencanaannya ya. Jadi yang mana kan sebenarnya idealnya kalau perencanaan itu kan selesai di Januari ya, gitu ya. Yang mana Februari sampai November ini sudah masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, meskipun sebenarnya sekarang sudah masuk di bulan November, itu untuk tahap perencanaan itu tidak ditutup dan masih bisa dilakukan. Begitu pula dengan yang tahun kemarin, tahun 2024. Kalau Bapak Ibu lihat di dashboard tuh ya, masih ada Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang belum menyelesaikan eh, pengolahan kerja di tahun 2024. Salah satu contoh kasusnya ialah kalau tahun kemarin kan masih kita membagi berdasarkan semesteran ya Bapak Ibu ya. Eh, itu ada kasus ini yang paling secara umum yang paling banyak ya, yang paling banyak itu Bapak Ibu guru P3K yang baru diangkat di bulan
eh, semester satu, contoh di bulan Mei gitu ya. Nah itu Bapak Ibu guru tersebut baru menyelesaikan pengulangan kerja di semester 2-nya saja. Padahal kan semester Mei itu masuk ke semester satu ya. Nah semester 1 masih kosong sehingga Bapak Ibu guru tersebut belum bisa mendapatkan predikat kinerja tahunan gitu. Nah itu kalau satu contoh. Jadi mau 2024 maupun 2025 itu masih kita buka. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ini kan merupakan hak dari Bapak Ibu semua yang nanti untuk mendapatkan kredit di akhir periode gitu ya. Ini perlu didorong gitu ya untuk penyempatan SKP ini gitu. Itu untuk yang perencanaan. Nah, di tahap pelaksanaan di sini ada dua ini ya, yang warna apa namanya? Ada yang warna putih dan warna apa ini merah tuh ya. Nah, ini kalau yang kirim dokumen persiapan observasi, Bapak Ibu ini lebih ke perencanaan observasi. Kalau misalkan guru kan observasi kelas, gitu ya. Kalau kepala sekolah observasi oleh tim kinerja atau pengawas sekolah gitu ya. Nah ini untuk guru itu masih di angka 89% dan juga 92% untuk kepala sekolah gitu. Nah, apa namanya untuk observasi ini eh, harusnya kan memang sudah kita laksanakan di mulai Februari Bapak Ibu semua ya. Jadi harapannya gitu ya, observasi ini sudah dilakukan. Kenapa? Karena setelah observasi masih ada tahapan siklus peningkatan kinerja ya. Ya, upaya tindak lanjut sampai nanti ujungnya dia adalah refleksi tindak lanjut ini. Nah, ini refleksi ini ternyata untuk guru sudah lumayan tinggi dibandingkan kepala sekolah dan pengawas sekolah ya. Ini untuk kepala sekolah ternyata refleksinya baru mencapai angka 40%. Refleksi ini merupakan tahap akhir di siklus peningkatan kinerja ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu mungkin kalau di ruang GTK-nya mungkin lebih familiarnya gitu ya. Nah ini kalau refleksi ini tidak disubmit dokumennya itu tidak, nanti atasan belum bisa melakukan penilaian gitu ya. Jadi harapannya segera diingatkan kembali kepada Bapak Ibu pegawai gitu ya, untuk segera mensubmit ke baik guru maupun kepala sekolah gitu ya, untuk mensubmit dari refleksi tindak lanjut agar nanti di November dan Desember ini baik itu atasannya guru, kepala sekolah maupun tim kinerja kepala sekolah yaitu pengawas sekolah bisa memberikan rekomendasi penilaian untuk rating kinerja dan juga rating perilaku gitu ya. Tahap penilaian ini itu secara sistem sudah dibuka per kemarin ya tanggal 10. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas sekolah nanti dia yang masuk ke tim kinerja sudah bisa melakukan penilaian terhadap guru maupun kepala sekolah. Asalkan guru dan kepala sekolah tersebut sudah selesai di tahap refleksinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ya, ya ini kurang lebih sebenarnya Bapak Ibu mungkin ini sedikit ya mengingatkan saja ya kan sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan ini sehari-hari gitu ya. Jadi untuk tadi ya untuk kita menyelesaikan tahap penilaian ini nih itu memang harus sudah menyelesaikan tahap pelaksanaan di bulan ini gitu ya. Kenapa? Karena harapannya Bapak Ibu semua di Desember itu nanti Bapak Ibu pejabat penilai kinerja dan juga tim kinerja itu sudah fokus melakukan penilaian gitu. Jadi didorong untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah untuk melakukan penyelesaian tahap pelaksanaan di bulan November ini. Nanti ketika tahap pelaksanaan sudah selesai, nanti Bapak Ibu untuk yang mungkin guru ya, itu kepala sekolah bisa segera memberikan rating, baik rating praktik kinerja maupun perilaku kerja. Karena dua ini yang dilakukan penilaian Bapak Ibu ya. Ada variabel praktik kinerja merupakan variabel perilaku kerja. Nah, dua rating ini akan memunculkan predikat kinerja gitu ya, nanti setelah rating ini dinilai. Nah, kenapa harus segera memberikan rating? Karena setelah memberikan rating, Bapak Ibu Kepala Sekolah itu perlu mengirimkan nilainya kepada Kepala Dinas Pendidikan agar nanti memunculkan PKO atau predikat kinerja organisasi. Kepala sekolah belum bisa melakukan penetapan predikat secara final untuk guru-gurunya jika PKO dari Kepala Dinasnya belum keluar. Nah, syarat PKO keluar itu adalah tadi kepala sekolah sudah memberikan rekomendasi rating, baik rating predikat kinerja maupun perilaku kerja kepada kepala dinas. Gitu ya. Jadi
karena ada tahapannya lumayan dari kepala sekolah ke kepala dinas, terus balik lagi ke kepala sekolah gitu ya. Makanya harapannya Desember ini bisa clear. Kenapa? Kalau misalkan molor ke Januari, harapannya khawatir nanti kepala dinasnya malah lebih apa? Lebih panjang alurnya gitu ya buat Ibu semua. Jadi karena untuk guru ini alurnya dari kepala sekolah memberikan rekomendasi, terus juga keluar PKO, baru kepala sekolah bisa menetapkan predikat untuk guru-gurunya. Ini untuk pengelolaan kinerja guru. Nah, untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah, ya Bapak Ibu, eh, ini di beberapa daerah kan hampir semua sih, hampir semua daerah, macam meskipun ada beberapa ya, itu terdapat tim kinerja yang terdiri dari pengawas sekolah yang memberikan rekomendasi penilaian untuk kepala sekolahnya. Namun ada beberapa daerah, Bapak Ibu, yang tidak mempunyai pengawas sekolah gitu ya, itu dari Dinas Pendidikan yang langsung memberikan eh, rekomendasi rating kepada kepala-kepala sekolahnya gitu ya. Nah, ini kalau untuk kepala sekolah gitu, ketika dari pengawas sekolah atau tim kinerja memberikan usulan rating, maka kepala dinas bisa segera menetapkan predikat untuk kepala sekolahnya. Tidak ada lagi PKO seperti guru. Kenapa? Karena kan kalau pengawas sekolah merupakan maaf, karena sudah mengikuti dari yang guru gitu ya. Karena kan masih satu-satuan pendidikan untuk PKO-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pengawas sekolah, khusus untuk pengawas sekolah Bapak Ibu ya. Tadi seperti sudah disampaikan di grup gitu ya, bahwa untuk pengawas sekolah itu nanti sudah sosialisasinya tidak dilakukan di sini, lebih ke surat edaran saja dari Direktorat KSPSTK, yang mana nanti khusus untuk pengolahan kinerja pengawas sekolah itu nanti ada sesi tersendiri ya, itu tidak dilakukan di sesi sosialisasi. Jadi untuk kali ini hanya khusus untuk guru dan kepala sekolah. Kenapa pengawas sekolah diundang? Karena pengawas sekolah merupakan bagian dari tim kinerja kepala sekolah. Nah, ini kurang lebih dashboard yang Bapak Ibu bisa akses untuk Bapak Ibu di UPT ya gitu ya. Yang sebenarnya dari tahun kemarin sudah bisa diberikan aksesnya untuk beberapa ibu yang sudah terapkan sebagai PIC. Oke, next. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya sebelum masuk ke tahap penilaian yang mana sudah dibuka kemarin ya. Itu untuk guru, kepala sekolah, pengawas sekolah gitu ya. Itu bagi yang belum menyelesaikan atau menyepakati perencanaannya masih bisa dilakukan sampai saat ini gitu ya. Itu segera diselesaikan untuk penyepakatannya dan juga eh, menyelesaikan tahap pelaksanaan hingga refleksi atau form E sebagai refleksi tindak lanjut gitu ya. Nah, setelah diisi baru nanti tim kinerja eh, ataupun kepala sekolah baru pun itu sudah bisa melakukan penilaian gitu ya. Nah, untuk tim kinerja yang perlu diperhatikan itu melakukan observasi kinerja kepada kepala sekolah atau pengawas sekolah. Ini tim kinerja itu kan sebenarnya ada dua ya, Bapak Ibu ya. Kan ada tim kinerja kepala sekolah dan ada tim kinerja pengawas sekolah. Nah, untuk tim kinerja kepala sekolah yang mana terdiri dari pengawas sekolah itu, jika belum melakukan observasi kepada kepala sekolahnya, eh, apa namanya bisa segera untuk melakukan observasi. Terus yang kedua, memberikan rating praktik kinerja dan pelaku kerja melalui diskusi rencana tindak lanjut hingga refleksi dan evaluasi tindak lanjut. Nah, ini selanjutnya untuk pejabat penilai kinerja, kepala sekolah dan kepala dinas ya. Kalau masalah untuk pejabat penilai guru, kepala dinas, pejabat penilai kepala sekolah itu memberikan rating kinerja maupun perilaku kerja yang mana nanti itu akan berimpact kepada predikat kinerja akhir. Tapi Bapak Ibu semuanya lagi-lagi semua yang tadi telah disampaikan tuh ya, pemberian rating gitu ya, baik itu praktik maupun perilaku harus diawali dengan diskusi antara guru dan kepala sekolah untuk guru ya, dan kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk kepala sekolah. Kenapa? Karena sebelum memberikan rating, harapannya Bapak Ibu pegawai itu sudah menginformasikan kepada atasannya apa yang sudah dilakukan selama setahun kemarin. Sehingga penilaiannya lebih objektif dan tidak ada yang terlewat. Karena secara sistem itu hanya mencatat saja ya apa yang dituliskan. Tapi khawatirnya Bapak Ibu nanti yang
tidak tercatat di sistem, tidak terrecord ya, itu bisa disampaikan langsung kepada atasannya. Kurang lebih seperti itu. Next lagi, sudah sepertinya, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kurang lebih saya seperti itu ya, untuk penguatan kepada teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pur, silakan. Baik, terima kasih Bapak Rian atas eh, penyampaian penguatannya dan semoga nih pesan-pesan dari Bapak Rian dapat kita pahami bersama dan menjadi pengingat bersama mengenai tujuan dari pertemuan ini yang intinya agar bisa menyegerakan untuk pengumpulan penilaian kinerja ya yang presentasinya eh, di beberapa tahap masih ada yang perlu ditingkatkan lagi ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, memasuki acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh para narasumber kita. Ya, agar tidak semakin pemasaran, materi apa yang akan disampaikan kita akan segera beralih ke pemaparan simulasi langsung oleh narasumber. Ya, kami informasikan ya bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan dapat mengajukan melalui kolom chat pada Zoom meeting dan tentunya dengan mencantumkan nama dan asal instansi. Atau rekan-rekan atau Bapak Ibu dapat bertanya juga pada akhir sesi pemaparan, pertanyaan yang masuk akan dijawab oleh para narasumber di ruang chat Zoom. Perlu kami informasikan bahwa teknis pemaparan materi kita hari ini adalah diawali dengan pemaparan substansi terlebih dahulu oleh narasumber pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis dan simulasi teknologi oleh narasumber kedua. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk efektivitas waktu ini, langsung saja ya mengawali sesi materi, kita sapa dan hadirkan narasumber pertama yaitu Bapak Denny Purwosambodo selaku tenaga ahli pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Apakah sudah hadir Bapak Denny? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Baik, hadir Pak Purnomo? baik, siap. Kabarnya sehat Pak Denny? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Denny sudah hadir ya untuk nanti menyampaikan paparannya. Dan juga narasumber kedua kita kepada Ibu Amarina Anunda Baskoro selaku tim pengembang pengelola kinerja di ruang GTK. Sudah hadir pula kiranya? Sudah. Halo Pak, selamat Ya, pagi. oke. Selamat pagi Mbak Rani. Oke, eh, untuk mempersingkat waktu ya, kita sudah perkenalkan kepada kedua narasumber kita, maka kami persilahkan kepada Bapak Denny untuk bisa menyampaikan materi substansi mengenai tahapan penilaian dan penetapan predikat kinerja tahunan bagi guru dan kepala sekolah di ruang GTK atau RGTK. Waktu kurang lebih 20 menit dan dilanjutkan dengan pemaparan teknis dan simulasi teknologi oleh Ibu Amarina. Baik kepada para narasumber, kami persilahkan. Baik, eh, terima kasih Pak Purnomo. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk tidak menyebut satu persatu dan menyingkat waktu karena sekarang sudah jam 10.25. Mbak Riri boleh dibantu share screen. Jadi Bapak dan Ibu, saya mendapat amanah untuk menyampaikan kebijakan atau substansi terkait dengan tahapan yang penting di dalam pengelolaan kinerja, apa yang disebut dengan tahapan evaluasi kinerja yang di dalamnya adalah sering sehari-hari kita kenal dengan tahap penilaian kinerja. Nah, saya mereview kembali dasar hukum dari pengelolaan kinerja ini, Bapak dan Ibu. Lanjut, Mbak Riri. Eh, ada beberapa dasar hukum yang menjadi referring atau yang dikaitkan dengan pengelolaan kinerja ini ya Bapak Ibu. Jadi di Undang-Undang Guru Dosen itu ada PP 74 dan kemudian ada Permendikbudrismen 1 tahun 2025 tentang beban kerja guru.
Nah, di dalam konteks karena guru ini juga ada baju ASN, ada beberapa regulasi di bawah Undang-Undang ASN yaitu PP 30 tahun 2019, PP 11, Jungto PP 17, sama PP 48 menyangkut manajemen PNS dan manajemen P3K. Nah, di level peraturan menteri ini ada Permen Pan 1 tahun 2023, kemudian Permen Pan 6 tahun 2022, dan terakhir adalah Permen Pan RB 21 tahun 2024, di mana menegaskan bahwa eh, angka kredit untuk jabatan fungsional berasal dari konversi predikat kinerja tahunan gitu ya, yang sifatnya rutin tahunan. Lanjut Mbak Riri ini atau Mbak Rani ya. Nah, Bapak dan Ibu, nah dalam konteks menetapkan kinerja tahunan sebenarnya ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh pejabat penilai kinerja gitu ya. Yang pertama adalah menetapkan capaian atau predikat kinerja organisasi. Nah, karena kita topiknya adalah pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, maka ini adalah kinerja sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah pola distribusinya. Jadi setelah predikat kinerja organisasi atau sekolahnya ditetapkan, maka kemudian pola distribusi untuk guru yang berada di ekosistem satu satuan pendidikan itu polanya seperti apa gitu ya. Sama yang terakhir nanti adalah yang paling penting adalah menetapkan capaian atau predikat kinerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai tersebut terhadap kinerja sekolahnya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, dalam konteks pola distribusi ini Kemendikdasmen sejak tahun 2023, lanjut satu slide lagi Mbak. Nah, itu mendiskusikan atau mengkonsultasikan substansinya kepada Kemenpan bahwa pola distribusi yang tertulis di dalam eh, Permenpan 6 tahun 2022 maupun PP 30 tahun 2019 perlu dilakukan kontekstualisasi agar lebih tepat untuk kepentingan satuan pendidikan. Lanjut Mbak Rani. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nah jadi polanya itu adalah ini. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Rian dan nanti secara teknologi akan dijelaskan sama Mbak Riri bahwa eh, penetapan predikat kinerja organisasi atau sekolah itu merupakan tahapan yang penting yang dilakukan oleh kepala dinas. Nah, sumber dari kepala dinasnya dari mana? Nah, nanti secara teknologi Kemendikdasmen menggunakan proses yang sifatnya iterasi dari proses di bawah gitu ya. Jadi di proses di sekolah. Jadi kepala sekolah mengusulkan rating dan predikat di masing-masing guru, setelah itu diusulkan ke kepala dinas. Nah, untuk penetapan capaian dan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan ini, kepala dinas di luar teknologi itu dapat mendiskusikan atau minta masukan dari kalau provinsi cabang dinas untuk provinsi yang punya cabang dinas atau kepala bidang sesuai dengan bidang jenjangnya. Jadi misalkan Kabid PAUD, Kabidikdas atau Kabidikmen, sama pengawas sekolah yang mengampu dalam konteks pembinaan satuan pendidikan. Tapi tetap kewenangan untuk menetapkan capaian dan predikat kinerja organisasi 100% merupakan kewenangan pejabat penilai kinerja, dalam hal ini adalah kepala dinas. Nah, termasuk juga, nah dalam konteks guru, setelah nanti ada penetapan bahasanya adalah PKO, jadi predikat kinerja organisasi atau predikat kinerja satuan pendidikan, maka informasi tersebut menjadi dasar buat kepala sekolah di dalam menetapkan pola distribusinya. Jadi dalam satu satuan pendidikan tersebut ada pola distribusi terhadap predikat kinerja nanti di masing-masing guru. Nah, dalam hal menetapkan pola distribusi ini, kepala sekolah dapat meminta masukan dari salah seorang guru
berdasarkan Permendikbud 11 tahun 2025 apa yang disebut dengan koordinator pengelolaan kinerja guru. Ini adalah penugasan di dalam Permendikbud 11 tahun 2025. Apabila sekolahnya itu gurunya lebih dari 10, maka kepala sekolah dapat menugaskan salah satu guru atau salah satu wakil kepala sekolah untuk menjadi koordinator pengelolaan kinerja guru gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini posisinya bisa menjadi teman diskusi, meminta input, meminta masukan terhadap pola distribusinya kinerja pegawai berdasarkan tadi capaian PKO-nya atau capaian predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan. Nah, tahap yang terakhir ini yang tahap yang paling penting yaitu menetapkan predikat kinerja guru di dalam satu satuan pendidikan tersebut berdasarkan PKO yang tadi sudah ditetapkan oleh kepala dinas. Nah, pola distribusi tersebut berdasarkan diskusi pimpinan di Kemendikbudristek tahun 2023 dan itu masih dipakai untuk sekarang adalah seperti ini. Lanjut, Mbak Rani. Jadi ini polanya Bapak dan Ibu, apabila kinerja sekolahnya itu istimewa, maka guru yang bisa mendapatkan predikat sangat baik itu 30%. Nah, kemudian baik 20%, cukup 10%, dan sisanya 5% gitu ya. Nah, itu minimal ya Bapak dan Ibu, jadi paling sedikit gitu ya. Dan ini sudah dikonsultasikan, eh, apa namanya, jadi mohon maaf saya salah membaca. Jadi posisi kalau sekolahnya itu istimewa, berdasarkan penetapan predikat oleh kepala dinas, posisinya sangat baik itu 30%, baiknya 70%. Nah, apabila kinerjanya baik, maka sangat baik 20%, 78% itu baik, sama cukupnya 2%. Jadi dibacanya ke samping, jadi nanti pola distribusi untuk predikat kinerja pegawainya atau gurunya seperti ini. Nah, ini tahapan yang untuk konteks guru itu harus diperhatikan betul oleh kepala sekolah pada saat memproses pengusulan karena sifatnya dari bawah. Jadi proses pengelolaan kinerja di tingkat sekolahnya harus sudah selesai dulu seperti yang tadi disampaikan Mas Rian. Kemudian kepala sekolah mengusulkan predikat kinerja gurunya, jadi rating dan predikat kinerja. Nanti kemudian baru akan muncul PKO dari masing-masing satuan pendidikan. Nah, saya stop di sini Bapak dan Ibu. Nanti saya akan teruskan kembali untuk pemaparan yang predikat kinerja kepala sekolahnya. Karena ada sedikit berbeda tahapan terkait dengan penetapan predikat eh, kinerja kepala sekolah dikaitkan dengan kinerja dinas pendidikan gitu ya. Dan tentu kinerja sekolah tersebut. Demikian Pak Purnomo. Selanjutnya nanti secara teknis teknologi Mbak Riri akan memaparkan bagaimana di dalam teknologi itu dilakukan. Tetapi yang saya jelaskan tadi meminta saran atau meminta input dari Kabid Kepala Cabang Dinas itu sifatnya di luar teknologi gitu ya. Jadi komunikasi di luar teknologi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Denny atas penyampaian materi substansinya ya terkait dengan tahapan pengelolaan kinerja. Dan untuk lebih jelasnya secara teknis, kami undang kepada narasumber Ibu Amarina Nando Baskoro untuk menjelaskan ya terkait pemaparan teknis dan simulasi teknologi untuk pengelolaan kinerja ini. Ibu Amarina, apakah sudah hadir sini? Sudah hadir. Oke, siap. Oke, bisa kita langsung saja untuk penyampaian paparan teknis teknologinya. Baik, Pak Purnomo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Izin saya untuk menyempurnakan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Denny sebelumnya terkait dengan tahapan dari penilaian
pengelolaan kinerja guru, di mana saya akan menjelaskan terkait dengan teknisnya dan juga beberapa fitur baru yang sudah disediakan pada tahap pengelolaan pada tahap penilaian pengelolaan kinerja guru. Nah, jadi mungkin ingin menjelaskan kembali gitu ya untuk tahapan dari proses penilaian, di mana pada proses penilaian ini dari kepala sekolah nantinya akan mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas, di mana dari hasil proses pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh guru nantinya akan dikirimkan gitu ya, baik itu rating predikat uh, rating dari pada kinerja dan juga praktik kinerja dan juga perilaku kerjanya. Nantinya dari kepala dinas akan mendapatkan data-data dari hasil satuan pendidikannya, dan nantinya kepala dinas akan melakukan penetapan predikat kinerja, di mana ketika predikat kinerja organisasi sudah ditetapkan dari sisi kepala sekolah, nantinya dapat menetapkan predikat kinerja untuk guru-gurunya yang ada di satuan pendidikannya. Nah, oleh karena itu, saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail lagi bagaimana prosesnya dan juga akan menjelaskan fitur-fitur baru yang sudah disediakan pada tahap penilaian pengelolaan kinerja guru. Untuk screen saya sudah berubah menjadi halaman pengelolaan kinerja, tidak ya? Punten, saya ingin Sudah. make sure Dari juga. saya sudah terlihat. Sudah, Ibu. Oke, baik Ya, ya. Bu. Kalau Sudah, begitu. Bu. Sudah. Terima kasih, Bapak Ibu. Jadi, untuk halaman kepala sekolah, seperti biasa, Bapak Ibu bisa login ke pengelolaan kinerja, dan nantinya pada halaman kepala sekolah, Bapak Ibu bisa masuk sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, di halaman sebagai pejabat penilai kinerja ini, nantinya Bapak Ibu bisa melakukan proses penilaian pada tombol dilakukan penilaian. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu mengirimkan data untuk predikat kinerja organisasi kepada kepala dinasnya gitu ya, sehingga nantinya ketika Bapak Ibu lihat pada halaman ini untuk penetapan predikat kinerja itu belum dapat dilakukan, karena baru dapat bisa dilakukan ketika predikat kinerja organisasi sudah diproses. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu mengirimkan data penilaian terlebih dahulu. Kita klik, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat gitu ya bahwa untuk daftar dari tiap guru-guru yang berada di satuan pendidikan, nantinya Bapak Ibu bisa melihat status praktik kinerja dan juga status perilaku kerja. Perlu diperhatikan juga bahwa yang dapat dijadikan untuk predikat kinerja itu dari hasil praktik kinerja dan juga perilaku kerjanya. Jadi yang menjadi syarat untuk wajib dinilai itu yaitu praktik kinerja dan juga perilaku kerjanya. Nah, apabila sudah siap untuk dikirim data-datanya, misalnya ini contohnya apabila guru-gurunya sudah selesai gitu ya untuk praktik kinerja dan perilaku kerja. Tapi kalau belum, nantinya akan ada daftar guru-guru yang belum menyelesaikan. Kita bisa klik kirim data, kita beri centang, kita klik lanjut, dan di sini Bapak Ibu dari kepala sekolah itu bisa melakukan penyesuaian terhadap rating praktik kinerja dan juga perilaku kerjanya. Di sini kita bisa berikan gitu ya, jadi perlu diperhatikan bahwa Bapak Ibu dari kepala sekolah perlu untuk mengisi satu persatu dari praktik kinerja dan juga perilaku kerjanya. Nah, apabila sudah gitu ya, Bapak Ibu bisa klik untuk kirim ke Dinas Pendidikan.
konfirmasi, dan datanya sudah dikirim ke kepala dinas. Nah, ini merupakan halaman dari kepala dinas, bisa dilihat di sini sebagai aktornya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, dan Bapak Ibu bisa masuk ke menu sebagai pemberi predikat kinerja organisasi. Kita klik cek, dan di sini kita lihat bahwa tadi untuk SMP Negeri 54 Bambu Beta mendapatkan rekomendasi predikat kinerja organisasi itu baik. Kita bisa mengubah juga untuk kepala dinas, dan bisa diubah misalnya menjadi istimewa gitu ya, atau misalnya butuh perbaikan. Bisa dimasukkan juga alasannya dan bisa klik lanjut, beri kalimat konfirmasi atau persetujuan. Oke, apabila sudah bisa klik mulai kirim. Untuk tahapan ini tidak ada terlalu yang berubah ya Bapak Ibu. Ini bisa dilihat bahwa untuk semua predikat kinerja organisasi sudah dikirim, misalnya ini ternyata cuma hanya satu saja gitu ya, satuan pendidikan. Apabila banyak, bisa dilakukan secara bersamaan. Kita kembali lagi untuk ke halamannya kepala sekolah. Nah, kita lihat di sini bahwa penetapan predikat kinerja sudah dapat dilakukan dengan tombolnya dapat diklik. Klik lakukan penetapan. Nah, di sini untuk melakukan penetapan sesuai dengan praktik kinerja dan juga perilaku kerja yang tadi sudah diberikan gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk fitur barunya yaitu adalah apabila Bapak Ibu merasa kesulitan ketika mengisi predikat kinerja atau ratingnya ingin diganti, Bapak Ibu dapat melakukan perubahan secara sekaligus maupun satu persatu. Di sini bisa dilihat ada tombol checklist yang dapat digunakan gitu ya apabila ternyata Bapak Ibu ingin memberikan praktik kinerja dan perilaku kerja yang sama gitu ya. Jadi misalnya untuk praktik kinerja sesuai ekspektasi, Bapak Ibu bisa pilih gitu ya di sini. Misalnya dua guru ini Bapak Ibu bisa klik ubah sekaligus. Dan di sini untuk guru-guru yang ingin mendapatkan rating praktik kinerja dan juga perilaku kerja yang sama, bisa disesuaikan pada kotak ini. Nah, nantinya akan mendapatkan predikat kinerja baik, berarti dua guru ini akan mendapatkan komposisi yang sama. Kita lihat di sini menjadi sama gitu ya, dan apabila ingin mengubah secara individual, Bapak Ibu bisa klik ubah penetapan, dan misalnya ini seperti ini gitu ya, simpan penetapan. Nah, ini nanti akan berubah. Dan perlu dipastikan juga ya Bapak Ibu, untuk anjuran minimal 50% dari total pegawai mendapatkan predikat kinerja butuh perbaikan itu sesuai dengan predikat kinerja organisasi yang tadinya sudah diberikan oleh kepala dinas. Nah, apabila sudah siap untuk dikirim, Bapak Ibu bisa klik untuk kirim ke pegawai, dimasukkan kembali.
Klik kirim. Nah, penetapan predikat kinerja berhasil dikirim ke pegawai. Nah, nantinya dari sisi gurunya akan mendapatkan tampilan seperti ini ya Bapak Ibu, di mana pada halaman guru sebagai pegawai, ketika predikat kinerjanya sudah ditetapkan, akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja guru seperti ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk teknis ataupun demo dari uh, pengelolaan kinerja untuk tahap penilaian guru. Dilanjutkan kembali untuk substansi pengelolaan kinerja dari kepala sekolah. Saya berikan Ya, kembali ke Pak Purnomo. Terima kasih banyak. baik, terima kasih Pak Denny dan Ibu Amarina atas paparannya. Dan untuk kembali bahwa kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa ya pada saat ini karena paparan sudah selesai, kita persilahkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini khususnya dari UPT Kemendikbud ya, dari BBGTK, BGTK, BBPMP, BPMP, BBPPMPV dan BPPMPV untuk dapat mengajukan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Dan bisa juga menggunakan fitur raise hand apabila ingin berdiskusi langsung dengan narasumber ya. Jadi raise hand dulu. Dan juga dari tim kami ya, bila ada pertanyaan melalui chat Zoom, dari tim kami juga akan membantu menjawab via chat Zoom ya. Baik, untuk sementara ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang raise hand bisa eh, kami berikan kesempatan pada 3 orang pertama dulu untuk yang raise hand, sembari mohon bantuan pada tim-tim dari pengelola kinerja yang membantu menjawab pertanyaan apabila ada pertanyaan di ruang chat Zoom. Silakan Bapak Ibu dari UPT yang ingin bertanya, silakan raise hand bila ingin bertanya langsung, open mic-nya. Dan juga sebelum masuk pada dan sembari menunggu Bapak Ibu yang bertanya, kami ingatkan sekali lagi bahwa pertemuan kali ini hanya dikhususkan bagi UPT Kemendikbud ya, Bapak Ibu ya. Jadi hanya untuk dari BBGTK, BGTK, BBPPMP, BBPPMP, BPMP, BBPPMPV dan BPPMPV ya. Bagi unit selain yang kami sebutkan, mohon bisa segera meninggalkan Zoom ini ya. Untuk bagi, oke, raise hand ini dengan Ibu Ratna Evi Kurnia, mohon izin dari UPT mana Ibu? Boleh mohon disampaikan? Ya, izin Bapak, saya dari UPT SMP Negeri 1 Binangun, Blitar, Jawa Timur. Apakah suara saya cukup jelas? Gimana nih? Oke, Em, Ibu, Ibu dari UPT sekolah ya Bu ya? Iya. Ya, Ibu, mohon maaf, kami menyampaikan bahwa untuk pertemuan kali ini ya, ini diperuntukkan bagi UPT Kemendikbud ya Bu. Nah, Oh, untuk yang bagi guru dan kepala sekolah, kami sediakan sesinya di hari Rabu besok siang Bu. oh baik Pak. Iya, mohon Iya, maaf. Terima kasih untuk ya informasinya. Ibu, Iya. mohon maaf ya kami sampaikan. Iya. Ya, terima kasih Bu. Baik, Bapak Yuda dari BPMP NTB, dipersilakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan suaranya cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan mengupdate terkait dengan penilaian kinerja untuk teman-teman guru. Yang pertama, terus terang mungkin dari saya yang tidak atau jarang mengikuti perkembangan seperti apa bagaimana
pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas ini sejauh mana sudah diimplementasikan, dilaksanakan oleh teman-teman di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, mempertanyakan peran BPMP ya, peran BPMP, karena saya sebagai PIC tidak bisa mempunyai tidak bisa diberikan akses untuk kita bisa mencoba secara langsung di aplikasinya ya, kita melakukan penilaian yang selama ini kita dapatkan pada saat kita ngumpul, entah itu daring entah itu luring, kita diberikan akses dan kita nyoba-nyoba. Nah, hanya di situ saja kita bisa lihat, dan sampai saat ini mungkin saya yang tidak minta atau tidak apa ya, tidak ada akses untuk itu, sehingga kita tidak bisa melihat sejauh mana teman-teman di kabupaten kota itu sudah melakukan penilaian ataupun yang kalau dari awal kemarin ya menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pada akhirnya kita di penilaian di akhir tahun ini. Nah, ini kami pertanyakan, sedangkan kadang-kadang kami juga dituntut untuk mengingatkan kembali ke kabupaten kota terkait penyelesaian penilaian kinerja ini, baik dari kepala sekolah dan tentunya juga di dinasnya ya, dinas, walaupun di sini nantinya lewatnya tim penilai, salah satunya di dalamnya adalah pengawas. Nah, terkait akses ini dan sampai saat ini saya masih menemukan data residu yang belum sesuai di teman-teman guru ini. Nah, ini kadang saya juga bingung di mana residunya, kita tidak bisa melihat secara mendalam terkait ketidaksesuaian data di Dapodik, di pengelolaan, di info GTK-nya itu yang bermasalah di mana. Kadang-kadang kita nggak tahu, sehingga tidak bisa mengingatkan ke teman-teman dinas untuk segera diperbaiki data yang masih belum sesuai itu. Mungkin di dalam pengelolaan juga, karena kadang kita juga diminta bagaimana melakukan penilaian ke teman-teman kepala sekolah. Nah, di simulasi tadi mungkin kalau kita tidak mempraktekkan secara langsung, kalau secara teori kadang-kadang setelahnya itu lupa, ini tadi bagaimana, caranya bagaimana. Nah, mungkin ada kesempatan untuk kita simulasi bareng-bareng, sehingga kita mempunyai gambaran bagaimana proses penilaian baik oleh kepala sekolah melakukan penilaian, pengawasnya, dan di kami terus terang di NTB masih banyak yang apa ya, apalagi pengawas sangat kurang ini, pengawasnya itu kadang melakukan penilaian ke kepala sekolahnya sampai numpuk-numpuk terlalu banyak. Jadi ya pada akhirnya yang terjadi, bantuan senjata pamungkas minta bantuan asal dinilai itu aja, kadang-kadang kepala sekolah juga yang menilai operator. Jadinya itu tidak bisa kita menutup mata bahwasanya memang realitas yang terjadi di sekolah kejadiannya seperti itu. Nah, mungkin ke depan ini bisa kita sama-sama, kami juga senantiasa koordinasi dengan teman di BGTK, sehingga terkait dengan pengelolaan kinerja ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan apa yang dihasilkan dari pengelolaan kinerja ini benar-benar merupakan apa yang memang terjadi di sekolah atau di satuan. Mungkin itu, Pak. Mohon maaf nih gambarannya terkait yang pengelolaan kinerja ya terutama di NTB lah. NTB masih banyak yang belum clear lah. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuda. Baik, setidaknya ada dua pertanyaan ya terkait dengan ya gambaran jelas nih mengenai tahapan pengelolaan kinerja ya, dan juga terkait dengan akses. Kami lihat tadi di chat Zoom sudah terjawab sekilas ya mengenai aksesnya. Namun, apakah dari Pak Denny nih atau Mbak Riri yang akan coba menguatkan kembali? Dipersilakan. Oke, Pak Purnomo, barangkali tadi pertanyaan Pak Yuda mengenai data disparitas ya. Sebenarnya ada dua Pak Yuda data disparitas. Untuk data disparitas UNOR yang tercatat di SISN BKN dengan NPSN yang menjadi data referensi. Jadi Bapak Ibu kalau menyangkut kedudukan guru, BKN sudah menyepakati bahwa yang digunakan adalah data NPSN, gitu ya. Jadi Bapak Ibu BPMP mohon dibantu pada saat melakukan pendampingan ke pemerintah daerah, kabupaten, kota, BKD dan Dinas Pendidikan perlu disampaikan bahwa referensi untuk kedudukan guru itu menggunakan NPSN. Dan posisinya sebenarnya kalau disparitas UNOR ini sudah hampir selesai, meskipun masih ada beberapa pada saat dilakukan sinkro masih ada notifikasi gitu ya. Contohnya kayak kemarin di Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin itu ternyata masih di SISN perencanaannya masih ada 2 UNOR gitu. Jadi harus dibersihkan dulu gitu. Itu satu. Kalau menyangkut disparitas kedudukan guru dan kepala sekolah itu yang dipakai adalah referensinya NPSN. Jadi yang dicatat di dalam SISN harus sama dengan yang dicatat di dalam verbal SP. Itu satu, Pak Yuda. Yang kedua, dan ini memang syarat ya, salah satu syarat untuk pengaliran data ke BKN. Yang kedua, disparitas data pribadi. Disparitas data pribadi ini sebenarnya sudah juga berkali-kali disampaikan dalam rakor maupun coaching klinik. Itu diselesaikannya ada di verbal PTK oleh operator sekolah, gitu ya. Verbal PTK oleh operator sekolah. Jadi Bapak Ibu di BPMP, Bapak Ibu Widya Prada pada saat melakukan peran pendampingan, apabila menemukan gagal pengaliran data dikarenakan nanti notifikasi di e-kinerjanya adalah PNS ID-nya belum padan. Nah, itu artinya data pribadi guru tersebut, entah itu data kependudukannya atau data kepegawaiannya di dalam aplikasi Perfarpil TK tingkat sekolah itu belum padan. Jadi nanti di operator sekolah akan tahu nih Pak Yuda. Jadi begitu membuka operator dinas bisa nggak melihat? Melihat bisa, tetapi tidak bisa memperbaiki. Gitu ya. Di Dinas Pendidikan itu bisa melihat operator verbal PTK itu bisa melihat, tapi tidak bisa memperbaiki. Karena fitur perbaikannya ada di tingkat sekolah. Nah, itu dilihat nih data kependudukannya padan atau enggak. Harus padan dulu. Baru nanti data kepegawaian atau di dalam Perval BTK itu tulisannya data PKN gitu ya. Data PKN itu apa namanya statusnya padan atau tidak. Nah, itu harus berstatus padan. Jadi bisa padan 1, padan 2, padan 3. Yang padan apanya? Yang padan itu mulai dari kalau kepegawaian ya, NIP-nya yang di entry di verbal PTK harus NIP yang tercatat di SISN. Kemudian nama antara KTP dengan nama di SISN itu minimal harus similarity-nya 95%. Jadi biasanya penambahan gelar akademik di KTP itu berdampak terhadap similarity. Kemudian tempat lahir, BKN itu mencatat tempat lahirnya adalah nama kabupaten kota, bukan nama desa, bukan nama kecamatan. Di KTP seringkali nama kampung, nama desa. Kemudian yang ketiga adalah tanggal lahir. Tanggal lahir yang data kepegawaian adalah tanggal lahir yang tercatat di SISN yang seringkali berbeda dengan KTP. Kemudian yang terakhir adalah ibu kandung gitu, Pak Yuda. Itu diselesaikan di level operator sekolah.
Nah, total di se-Indonesia sebenarnya sudah sangat berkurang. Data terakhir itu ada di 88.000 dari 1,7 juta dan itu nyebar di kabupaten kota di Indonesia dan itu kembali kalau ada problem itu diselesaikan di apa namanya di operator sekolah gitu ya. Nah, atau karena mungkin BPMP itu berkoordinasinya dengan Dinas Pendidikan bisa menggerakkan operator di Dinas Pendidikan agar memastikan data pribadi guru di Perval PTK sudah padan gitu. Itu Pak Yuda tambahan saya. Kalau menyangkut akses, barangkali nanti ini Mas Rian atau Mbak Riri bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Saya kembalikan ke Pak Purnomo. Ya, baik, terima kasih Pak Denny yang Oh telah iya, satu lagi Mbak Rani boleh di-share. Oh, Bapak Ibu tadi yang tabel yang saya share menyangkut pola distribusi, itu tadi adalah pola distribusi sesuai dengan SE. Nah, untuk transformasi pembelajaran boleh di-share slide berapa ya? Slide 11 Mbak Rani. Pola distribusinya itu adalah posisinya seperti ini. Jadi apabila PKO atau predikat kinerja sekolah tersebut itu istimewa, maka minimal 50% di ekosistem guru di satu sekolah tersebut bisa sangat baik gitu ya. Ini ada di slide yang nanti Bapak Ibu bisa baca polanya. Nah, bagaimana dengan predikat kepala sekolahnya? Predikat kepala sekolahnya tentu mengikuti predikat kinerja organisasinya gitu ya Bapak Ibu. Karena predikat PKO itu mencerminkan predikat kepala sekolahnya gitu. Demikian Pak Purnomo, mudah-mudahan pertanyaan Pak Yuda bisa terjawab dan saran saya Pak Yuda barangkali bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan PIC di mana namanya di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan proses pendampingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih responnya atas pertanyaan terkait dengan data disparitas dan juga akses ya untuk ke pengelolaan kinerja ini. Apakah dari sudah cukup jawabannya atau mungkin ada tambahan dari Mbak Riri? Ya, boleh mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi untuk em, akses untuk akun demo ya, Bapak Ibu bisa untuk mengaksesnya khususnya untuk BPMP waktu itu pada saat rakor sudah diberikan. Saya mungkin kirimkan lagi ya untuk linknya. Ini untuk BPMP. Ya, bisa diakses di situ ya. Nanti kalau misalnya memang ada kesulitan untuk akses, bisa kabari saya saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penguatannya. Kita lanjut untuk yang bertanya selanjutnya dipersilahkan. Bilangin ada yang resen terlebih dahulu untuk bertanya. Kami harapkan pada pertemuan kali ini seluruh eh, tim dari UPT Kemendikbud ya, baik itu dari BBGTK, BGTK, BBPMP, BPMP, BWPPMPV, dan BPPMPV untuk bisa hadir semua ya dalam pertemuan kali ini karena untuk rangkaian pengelolaan kinerja ini sudah mencapai pada tahap yang akhir nih ya, sudah di akhir tahun nih ya. Jadi sangat penting sekali ya bagi Bapak Ibu tim pengelolaan kinerja dari UPT untuk hadir dalam pertemuan ini. Belum ada yang bertanya kembali di secara langsung melalui Mungkin bisa mekanisme raise hand. izin Pak Pur, mungkin bisa lanjut ke materi selanjutnya saja mungkin ya. Dipersilakan.
Nah, izin Pur, mungkin bisa lanjut ke materi selanjutnya saja mungkin ya, untuk yang kepala. Hmm, oke. Baik, kita lanjutkan untuk sembari menunggu ada yang bertanya ya. Kita eh, karena masih cukup waktu, maka kita coba isi kesempatan kali ini dengan eh, materi ya, materi terkait dengan kepala sekolah ya. Kepala sekolah ya. Disilakan mungkin dengan Mbak Rani ya. Sudah ada paparannya mungkin. Maaf, maaf, maaf. Baik, kepada narasumber yang akan menyampaikan substansi pengelolaan kinerja bagi kepala sekolah, Oke, dipersilakan. Oh, daripada ini lagi, baik. silakan Mbak. Ya. Terima kasih Pak Purnomo. Ini memang dipisah ya Pak antara pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah gitu ya. Karena proses bisnisnya agak berbeda. Jadi kalau yang tadi kita diskusikan adalah Bapak Ibu itu adalah untuk kontak guru gitu ya, kontak guru. Jadi ada dua tahap sebenarnya kalau dipisah secara gedean, yaitu tahap penetapan predikat kinerja organisasi yang bersumber dari proses bisnis di tingkat sekolah yang tadi diceritakan sama Mbak Riri, yang sebenarnya kepala dinas nanti menetapkan predikat kinerja organisasinya berdasarkan predikat kinerja organisasi itu, predikat kinerja sekolahnya itu, kemudian ada pola distribusi predikat kinerja masing-masing orang gitu ya, masing-masing guru itu untuk konteks guru. Nah, bagaimana untuk konteks kepala sekolah Bapak dan Ibu? Kembali lanjut Bapak dan Ibu, predikat kinerja organisasi ini sebenarnya eh, kenapa jadi pengelolaan kinerja individu itu harus dikaitkan dengan pengelolaan kinerja organisasi itu memang area yang banyak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Undang-Undang ASN gitu ya Bapak Ibu itu eksplisit diturunkan bahwa jadi tidak bisa individu itu hanya bekerja sendiri untuk kepentingan individunya, tetapi juga harus dikaitkan dalam konteks pencapaian kinerja organisasinya. Itu poin yang pertama. Yang itu ada di PP 30 tahun 2019, PP 11, Jungto 17, sama PP 48 untuk konteks P3K. Nah, ini ditegaskan di dalam Permen 46 tahun 2022, Jungto Permen PAN RB 1 tahun 2023, dan terakhir terkait dengan JF Guru itu adalah Permen PAN RB 1 tahun 2024. Itu konteks regulasinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa banyak mengecek klausul pasal terutama di PP 30 tahun 2019 bahwa kinerja individu itu harus berkontribusi di kinerja organisasi. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa individu lari sendiri tanpa memikirkan organisasinya punya kinerja atau tidak. Lanjut Mbak Rani. Nah, tadi ya Bapak dan Ibu, dalam konteks tata caranya itu ada tiga. Lanjut aja Mbak Rani biar waktunya lebih singkat. Nah, jadi bagaimana kalau untuk nanti menetapkan predikat kinerja kepala sekolah, Bapak dan Ibu, kalau lanjut Mbak Rani, kalau untuk konteks kepala sekolah, jadi steppingnya sama secara prinsip gedenya berdasarkan PP 30 tahun 2019 junto Permen 46 tahun eh, 2022 gitu ya. Yang satu adalah harus ada penetapan predikat kinerja organisasi tadi gitu ya. Jadi ada penetapan predikat kinerja organisasi dulu.
gitu. Nah, terus karena ini semestanya adalah kepala sekolah yang akan dinilai oleh kepala sekolah, maka kemudian kepala dinas berdasarkan bisa meminta input dari kepala cabang dinas, kalau itu provinsi yang memiliki cabang dinas atau DIY namanya Balai Dikmen gitu ya, eh, atau kabid sesuai dengan jenjangnya, atau pengawas sekolah sesuai dengan satuan pendidikan binaannya, itu predikat kinerja organisasinya sekolah ini apa ya gitu ya? Apakah akan mengikuti anjuran yang ada di sistem gitu ya, yang tadi berdasarkan proses iterasi dari penilaian di tingkat guru dulu, baru diakumulasi di tingkat sekolah sebagai anjuran ke kepala dinas, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya? Apakah dalam satu kabupaten tersebut kan tentu kepala dinas bisa membuat pola distribusi sekolah mana yang punya predikat sangat baik, sekolah mana yang predikatnya baik, sekolah mana yang predikatnya cukup, sekolah mana yang kurang dan sangat kurang. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu kemudian digunakan sebagai dasar untuk kepala dinas di dalam menetapkan pola distribusi predikat kinerja si KS-nya gitu. Nah, KS ini yang secara teknologi menjadi tim kinerja namanya pengawas sekolah sesuai dengan binaannya gitu ya. Tetapi karena secara struktural kepala dinas itu punya bawahan bernama kabid-kabid yang juga kabidnya ada sesuai dengan jenjang, tentu secara non teknologi bisa nanya gitu. Sekolah ini tuh kalau teknologi memberi anjuran misalkan baik menurut Pak Kabid gitu ya, Pak Kabid Dikmen misalkan ini ngomongin provinsi ya, atau Pak Kepala Cabang Dinas ini predikatnya apa nih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif gitu. Nah, baru nanti setelah itu berdasarkan anjuran atau input dari pengawas. Kalau pengawas sekolah melalui teknologi ya Bapak Ibu, karena statusnya tim kinerja gitu ya. Jadi mulai dari plotting di SIM Tendik nyambung ke ruang GTK. Tapi kalau yang kepala cabang dinas Kabid ini posisinya non teknologi. Maka nanti kemudian ada penetapan predikat kinerja sekolahnya dan diakhiri dengan nanti predikat kinerja si masing-masing eh, kepala satuan pendidikan gitu ya, atau kepala sekolahnya. Nah, saran saya Bapak dan Ibu berdasarkan praktek tahun 2024 agar kepala dinas ini di dalam menetapkan predikat kinerja organisasinya punya dokumentasi tertulis, saran saya gunakanlah format penetapan predikat organisasi yang dianjurkan oleh Menpan di SE 3 itu gitu ya. Jadi ini tahun 2024 itu ada satu kabupaten bupatinya keberatan kalau sekolahnya semua diberikan predikat waktu itu predikat X lah misalkan gitu ya. Nah, sehingga kemudian ini siapa nih secara teknologi kok sekolah ini diberi predikat ini gitu. Nah, saran saya nanti di luar teknologi kepala dinas dalam menetap sebelum kemudian secara teknologi ditetapkan predikatnya, maka bisa menggunakan format yang ada di SE Menpan untuk menetapkan predikat organisasi. Nah, kalau di dalam kepala sekolah tadi ini tidak menggunakan pola distribusi tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi pada dasarnya predikat kinerja sekolah itu menggambarkan predikat kinerja kepala sekolahnya karena peran kepala sekolah adalah melakukan transformasi di satuan pendidikan. Masih ada slide-nya Mbak Ranis? Oke, itu Bapak dan Ibu untuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tidak sama dengan guru yang ada pola distribusinya, sehingga ini agak berbeda nih. Kalau kepala sekolah itu adalah lebih mencerminkan bagaimana kepala dinas memberikan predikat organisasi tersebut dan itu merupakan cerminan dari predikat kinerja si kepala sekolahnya. Ini yang saran saya nanti Bapak Ibu di BPGP BGTK, BPMP pada saat melakukan pendampingan atau sesuai dengan wali wilayahnya Bapak Ibu Widya Prada gitu ya yang biasanya melakukan pendampingan ke Dinas Pendidikan untuk betul-betul pada saat melakukan proses pemberian predikat kinerja organisasi satuan pendidikan
menggunakan ukuran-ukuran yang objektif. Demikian Pak Purnomo, sisi kebijakan dan substansi atas pengelolaan kinerja kepala sekolah yang kita memasuki tahapan penilaian kinerja atau tahap akhir dari satu siklus tahun, Pak Purnomo. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya brief yang cukup komprehensif ya dari Pak Denny terkait dengan tahap penilaian penetapan predikat kinerja ini organisasi ya dan penetapan predikat kinerja tahunan bagi kepala sekolah yang rupanya proses bisnisnya itu tidak sama ya dengan proses bisnis bagi guru ya. Tentunya ini menjadi sangat penting ya bagi Bapak Ibu tim PIC dari UPT Kemendikbud yang akan melakukan pendampingan ya kepada daerah perwalian masing-masing dan untuk itu kami memberikan kesempatan nih pada Bapak Ibu UPT untuk bertanya ya agar menjadi lebih clear lagi mengenai tahapan penilaian, penetapan predikat kinerja organisasi dan juga penetapan predikat kinerja tahunan ya bagi kepala sekolah ya. Kami persilahkan. Pak Pur, Punten, apakah boleh saya demo terlebih dahulu untuk yang penilaian kepala sekolah? Oh ya, baik dipersilakan ya izin silakan Mbak Riri. Ya, terima kasih Pak Pur. Saya izin ya Bapak Ibu untuk sedikit demo terkait apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Denny sebelumnya terkait dengan pengelolaan kinerja khususnya untuk tahapan penilaian untuk kepala sekolah. Jadi untuk di teknologinya sendiri lebih simpel gitu ya karena tidak punten, tidak perlu harus melakukan penetapan predikat kinerja organisasi. Di mana mungkin saya izin untuk share screen. Ya. Jadi untuk tahapannya ini sendiri lebih mudah gitu ya, di mana dari tim kinerja atau pengawas sekolah itu nantinya akan mengirimkan rekomendasi predikat kinerja kepada kepala dinas gitu ya. Setelah itu kepala dinas akan melakukan penetapan untuk predikat kinerja kepala sekolah. Untuk tahapan yang ada di teknisnya yang ada di pengelolaan kinerja adalah kalau misalnya kita lihat di sini, ini merupakan halaman dari pengawas sekolah. Kita masuk sebagai tim kinerja, dan di sini kita klik lakukan, dan untuk proses untuk pemberian rekomendasi predikat kinerja dapat dilakukan pada tombol yang ada di sebelah kiri bawah ini, gitu ya. Jadi kita klik lakukan. Dan di sini dari Bapak Ibu tim kinerja nantinya akan mendapatkan daftar dari kepala sekolah yang dapat diproses gitu ya untuk pemberian predikat kinerjanya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa guru yang tidak dapat diklik gitu ya, itu karena proses dari pelaksanaan kinerjanya belum selesai. Oleh karena itu, untuk kepala sekolah yang dapat diproses adalah ketika kepala sekolah tersebut sudah menyelesaikan pelaksanaan dari pengelolaan kinerjanya. Jadi kalau misalnya di sini untuk fitur-fiturnya masih sama gitu ya, Bapak Ibu dapat melakukan proses pemberian predikat kinerja dari rating praktik kinerja dan juga perilaku kerjanya secara sekaligus di sini. Nantinya untuk kepala sekolah yang yang dipilih itu dapat mendapatkan rating yang sama persis gitu ya. Nah, sedangkan apabila ingin diubah secara individual dapat dilakukan juga dengan melakukan proses klik ubah pada kolom aksi. Sama juga. Nah, apabila sudah gitu ya, Bapak Ibu bisa berikan centang untuk daftar kepala sekolah yang akan dikirim ke pejabat penilai kinerja ataupun kepala dinas gitu ya. Jadi kita klik ke pejabat
penilai kinerja, masukkan kalimat persetujuan. Kita klik konfirmasi, dan nantinya data akan dikirimkan ke kepala dinas. Nah, untuk tahapan dari kepala dinas itu sendiri adalah ini merupakan halaman dari kepala dinas, berbeda dengan untuk pemberian predikat kinerja organisasi. Bapak Ibu mohon pastikan untuk kepala dinasnya akan memilih untuk menu di pengelolaan kinerja kepala sekolah. Di sini nantinya akan klik lakukan penetapan. Kita klik mulai. Dan ini tadi ya, untuk kepala sekolah yang sudah mendapatkan rekomendasi, itu status pengirimannya belum dikirim. Apabila ternyata Bapak Ibu dari kepala dinas ingin mengganti, Bapak Ibu dari kepala dinas itu mempunyai kewenangan untuk mengubah predikat kinerja dari kepala sekolahnya. Karena kepala dinas merupakan pejabat penilai kinerja. Untuk mengubah, dapat diubah. Kita klik lanjut. Dan apabila sudah siap gitu ya untuk data-data dari kepala sekolahnya, bisa klik untuk mulai kirim yang ada di kiri atas ini. Konfirmasi kembali untuk lanjut dikirim. Klik saya mengerti. Dan mohon untuk mengisi kalimat persetujuan lagi. Kita klik kirim. Dan penetapan predikat kinerja berhasil dikirim ke kepala sekolah yang tadi sudah ditetapkan ya, yaitu tadi ada 1 orang. Dan untuk hasilnya masih tidak terlalu berubah dengan yang sebelumnya, yaitu guru. Nanti untuk dokumen evaluasi kinerja kepala sekolah akan langsung didapatkan ketika predikat kinerjanya sudah dikirimkan oleh pejabat penilai kinerja dalam bentuk seperti ini dan dapat diakses di halaman pengelolaan kinerja untuk pegawai gitu ya, baik itu guru maupun yang ini kepala sekolah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Pur. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas penjelasan teknis mengenai terkait dengan predikat kinerja tahunan di pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah ya di ruang GTK. Untuk lebih jelasnya, apakah dari Bapak Ibu ya kita buka sesi pertanyaan sekarang terkait dengan tahapan penilaian, penetapan predikat kinerja organisasi, dan penetapan predikat kinerja tahunan bagi kepala sekolah ya. Ini penting sekali untuk diketahui oleh Bapak Ibu dari UPT ya. Untuk itu bila ada yang belum jelas, silakan kami buka sesi pertanyaan. Ya, silakan pada Bapak Ibu dari UPT yang ingin bertanya bisa raise hand. Ataukah sudah jelas? Kalau sudah jelas, berarti boleh ya berikan reaksi tanda jempolnya, Bapak Ibu ya, bila memang sudah jelas ya. Sebagai konfirmasi dari kami bahwa apa yang telah kami sampaikan sudah tersampaikan dan sudah jelas diterima oleh Bapak Ibu UPT. Boleh berikan tanda jempolnya, Bapak Ibu semuanya. Baik.
Baik. Baik, mohon izin Bapak Rian ya. Sepertinya memang penyampaian untuk kali ini sudah cukup jelas ya. Ini dengan respon dari tanda jempol ya dari para Bapak Ibu UPT ya sudah memberikan respon jempolnya cukup jelas dan juga tidak ada pertanyaan lagi nih dari Sedikit Pak, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf nih. baik. Mungkin tadi penjelasan terkait dengan 50% predikat tadi itu saya masih kurang jelas. Itu terkait predikat kepala sekolah atau guru yang 50% itu predikatnya baik atau amat baik itu nggak? Dari siapa Pak? Mohon maaf ya, izin Pak. Dari Yuda. Oh, masih Pak Yuda ya, Pak ya. Iya. Namanya berbeda Pak. Baik, silakan pada Bapak atau Ibu narasumber untuk menjawab. Oke. Izin menjawab ya Pak Pur, kayak Mas Denny kayaknya nggak ada ya. Oke. Ya, izin menjawab ya. Jadi ini merupakan eh, anjuran ya, anjuran penetapan predikat kinerja organisasi, yang mana biasa kita sebut PKO ya, kita singkat ya. PKO ini hanya ada untuk pengolahan kinerja guru. Jadi tahapannya itu gitu ya. Pertama, Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan rating untuk guru-gurunya, baik rating perilaku maupun kinerja. Nah, rating ini ada kan menghasilkan predikat ya. Itu dikirimkan ke kepala sekolah, nilai-nilai guru tersebut dikirim ke kepala maaf, dikirim ke kepala dinas. Nah, nanti setelah dikirim ke kepala dinas nilai-nilai guru tersebut, lalu kepala dinas itu menetapkan PKO-nya, predikat kinerja organisasi atau nilai sekolahnya lah gampang gitu ya, nilai sekolahnya apa gitu ya. Nah, kenapa kepala dinas nggak bisa menilai guru? Karena atasan lain guru merupakan kepala sekolah gitu ya, bukan kepala dinas. Jadi kepala dinas itu hanya menetapkan PKO karena satuan pendidikan itu di bawah binaannya kepala dinas gitu ya. Nah, ini setelah keluar PKO, baru kepala sekolah bisa memfinalkan predikat untuk guru-gurunya. Nah, 50% ini itu ya, 50% ini gimana sih cara memahaminya gitu ya Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi ini kan merupakan anjuran ya. Sebenarnya kalau di Permen 6 itu lebih lebih ribet eh, hitungannya kayak tadi seperti itu dipaparkan sebelumnya ada 70, 20 dan sebagainya. Nah, ini kita sudah berkonsultasi dengan Menpan khusus untuk guru itu kita buat lebih simpel dia buat sekolah itu. Jadi misalkan eh, saya kepala sekolah SDN 1 Kota Bandung misalnya itu ya. Nah, saya ternyata eh, saya sudah mengirimkan nilai guru saya ke kepala dinas. Nilainya saya baik semua, misalkan tuh ya, baik semua misalkan itu. Ternyata dari kepala dinasnya saya mendapatkan PKO-nya tuh butuh perbaikan, gitu ya, butuh perbaikan. Berarti kan kalau butuh perbaikan, itu anjurannya 50% guru minimal, berarti kalau jumlah guru saya ada 10, berarti 5 guru saya tuh harus mendapatkan predikat butuh perbaikan. Sedangkan kan tadi saya sudah menilai kan guru-guru saya itu 10 orang tuh baik semua ya. Berarti saya harus mengubah nih 5 guru saya menjadi butuh perbaikan gitu. Karena apa? Karena nilai dari kepala dinasnya itu sekolahnya itu butuh perbaikan gitu, bukan baik. Nah, 50%-nya butuh perbaikan. Saya ubah nih 5 guru menjadi butuh perbaikan. Nah, 5 guru lagi nilainya apa? Itu bebas. Boleh sangat kurang, boleh butuh perbaikan, boleh baik, boleh sangat baik. Kan saya minimal 50% ya gitu. Nah, itu simpelnya seperti itu gitu. Kalau misalkan saya dapat nilai PKO dari kalau Kadis itu baik, saya punya 20 guru misalnya gitu ya. Nah, berarti 10 guru itu nilainya harus baik. 10 guru lagi 50%-nya bebas. Apa kamu baik juga? Apa kamu di sebar luasan ada yang sangat baik, ada yang baik, butuh perbaikan kurang, atau sangat kurang, itu silahkan. Tapi 50% itu harus sesuai dengan PKO. Ini hanya ada di eh, pengolah kinerja guru yang mana berarti hanya untuk guru saja ya. Nanti kepala sekolah yang menetapkan predikatnya. Sekali lagi ini anjuran karena sesuai dengan yang di Permenpan 6 itu ya.
Tapi kami tidak mengunci harus seperti itu. Ini idealnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Pak Pur. Baik, terima kasih. Ya, mungkin ini adalah hal yang perlu dipahami ya oleh kita dan juga Bapak Ibu dari UPT ya. Apabila nanti dari daerah ada yang menanyakan mengenai komposisi minimal 50% ini ya, gitu ya Pak Rian ya. Baik, Pak Rian, memang karena sudah izin eh, tidak ada pertanyaan. Kami kami mengecek kembali konfirmasi kepada yang hadir di sini sudah cukup jelas. Eh, apakah bisa kita eh, akhiri saja pertemuan untuk kali ini sebelum kita lanjut untuk pertemuan besok hari dengan guru dan kepala sekolah, Pak Rian. Bagaimana, Pak Rian? Sedikit konfirmasi aja Pak, terkait yang 50% itu. Karena yang terjadi real di sekolah, kepala sekolah itu memberikan predikat amat baik semua. Nah, pada kenyataannya nanti itu di awalnya itu predikatnya amat baik, setelah final itu berubah. Nah, itu menjadi pertanyaan teman-teman guru, kenapa punya saya kemarin amat baik kok sekarang menjadi baik? Itu banyak terjadi di kejadian seperti itu karena memang kepala nggak tahu ya kepala sekolah yang menilai atau siapa yang jelas dari setiap satuan pendidikan itu hampir setiap guru itu diberikan predikat amat baik semua gitu loh Pak ya, makanya saya pertanyakan. Nah, kalau kalau itu kan tadi disampaikan anjuran. Nah, kalau anjuran kan harapannya yaitu diindahkan apa yang menjadi anjuran itu, namun kenyataan yang terjadi kan berbeda Pak, sehingga penilaian itu di awalnya itu karena memang dinilai amat baik semua, jadi lebih dari 50% itu justru malah nih predikatnya amat baik. Tapi pada akhirnya nanti pada saat setelah hasil akhir itu berubah, ada yang menjadi baik, ada yang menjadi perlu perbaikan. Nah, itu yang terjadi seperti itu, Pak. Ya. Ya, mungkin sedikit menanggapi ya. Eh, Sebenarnya yang bisa merubah predikat guru itu hanya kepala sekolah. Kepala dinas itu tidak bisa merubah nilai predikat guru. Mungkin begini ya, mungkin kan tadi alurnya penilaian untuk guru itu, kan pertama kan kepala sekolah memberikan rating ya, atau memberikan, gampangnya memberikan nilai lah, nilai untuk guru gitu ya. Keluar tuh nilainya misalkan eh, baik, tapi ini guru belum mengetahui nih nilainya, kecuali emang dibocorin ya secara langsung. Tapi secara sistem ada tahu nih. Nah, saya udah nilai nih semua gurunya baik, lalu dikirim ke kepala dinas, ya nilai-nilai ini. Kepala dinas pun tidak bisa melihat nilai guru-gurunya, tapi kepala dinas itu hanya bisa melihat berdasarkan perhitungan nilai yang guru tadi itu akan muncullah nilai ke sekolah atau PKO gampangnya gitu ya. Nah, jadi kepala dinas tidak bisa melihat nilai guru-guru di sekolah itu, tapi bisa melihat PKO-nya. Nah, PKO, misalkan kepala dinas memberikan nilai PKO sekolah itu adalah kurang, misalkan gitu ya, kurang. Sedangkan tadi kan kepala sekolah udah nilainya baik semua nih guru-gurunya nih. Nah, kan nanti setelah PKO keluar kan kepala sekolah bisa memfinalkan nilai-nilai gurunya. Nah, sampai tahap ini pun guru tuh belum bisa melihat nilai ini. Sampai tahap ini karena belum ditetapkan gitu ya. Nah, kalau sesuai anjuran, yang tadi yang 50% itu, oh nih ternyata sekolah saya dinilai oleh kadisnya kurang, ternyata gitu ya. Berarti anjurannya itu kan sebenarnya 50% guru tuh harus kurang juga gitu. Nah kan tadi kan baik semua nih saya udah nilai. Bisa nggak direvisi oleh kepala sekolah? Bisa, karena belum difinalin. Nah setelah ini baru tahap final untuk memfinalkan setelah PKO keluar, itu baru kepala sekolah itu bisa memfinalkan nilai-nilai guru-gurunya. Nah setelah final ini itu tidak bisa diubah lagi, baik itu oleh kepala sekolah, kepala dinas atau guru gitu ya. Kecuali kecuali kepala dinas pendidikan itu bersurat resmi ke Kemendikbudrismen gitu ya, meminta itu diubah gitu. Karena secara sistem itu tidak bisa diubah lagi gitu. Gitu. Dan itu sudah final nilainya. Mungkin yang dimaksud oleh gurunya kok nilainya berubah gitu ya. Berarti sebenarnya gini, waktu guru itu memberikan nilai
lalu dikirim ke Kadis, KS itu udah membocorkan nilai ini ke guru mungkin ya, udah membocorkan nilai guru. Padahal kan sebenarnya yang belum final itu tuh, ketika keluar dari Kadis, baru itu si KSU bisa memfinalkan nilainya gitu, gitu. Jadi eh, apa namanya, guru itu tidak akan mengetahui predikatnya kecuali sudah difinalkan oleh kepala sekolah setelah keluar PKO gitu. Nah, kasusnya kalau ternyata setelah keluar PKO setelah difinalkan oleh kepala sekolah itu nilainya berubah gitu ya. Nah, itu berarti ada permintaan dari kepala dinasnya untuk meriset nilai guru-guru di daerah di Pemda tersebut gitu. Gitu. Karena sebenarnya secara aturan tuh yang bisa menetapkan hanya kepala sekolah. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Yuda, apakah sudah cukup jelas gambarannya, Pak Yuda? Gini, kalau secara alur sebenarnya saya udah paham terkait dengan proses penilaian itu. Hanya saja kan ini yang terjadi di lapangan gitu loh Pak. Jadiannya seperti itu. Ya mungkin gampangnya gini, nggak kepala sekolah itu nggak menilai. Jadi akunnya kepala sekolah itu dibagi terus. Jadi kan bisa saling lihat. Mungkin wakaseknya atau tim penilai sekolah itu, sehingga kan bukan hanya kepala sekolah yang mengetahui, sehingga itu bisa kesebar ke semua guru dan itu sudah diketahui. Walaupun proses berikutnya itu masih ada kesempatan untuk direvisi karena memang ada permintaan dari pimpinan di atasnya, yaitu dalam hal ini adalah kepala dinas. Itu sih Pak kalau proses. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda atas ini, konfirmasinya dan juga pada Pak Rian ya atas memberikan gambaran simulasi tentang prosesnya. Eh, Baik Pak Rian, apakah kita bisa akhiri pertemuan ini? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Baik, Kalau sudah Bapak, selesai. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa karena tadi yang sudah cukup clear konfirmasi kami pada Bapak Ibu yang ada di sini sudah cukup jelas dan sudah ada eh, pertanyaan yang sudah dijawab oleh para narasumber dan juga oleh Pak Rian, maka kita tiba ya di akhir pertemuan ini ya, yang mana akan menjadi bekal bagi Bapak Ibu semuanya dari UPT dalam mengoptimalkan penyelesaian pengelolaan kinerja guru kepala sekolah di RGTK, terutama di periode tahun 2025 ini, di mana fungsi dari Bapak Ibu semuanya dari UPT ini adalah sebagai pendamping untuk bisa menjelaskan ke daerah-daerah. Ya. Kami informasikan sekali lagi bahwa untuk besok akan ada webinar lagi yang diperuntukkan bagi guru dan kepala sekolah ya. Begitu ya Bapak Rian ya. Iya, betul. Besok untuk seluruh stakeholdernya besok webinarnya betul. Baik ya. Baik, terima kasih Bapak Rian, Bapak narasumber dan juga Bapak Ibu hadirin semuanya. Memasuki penghujung acara, saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara ini. Mewakili tim yang bertugas, saya dengan Purnomo Hadi, izin pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan saya izin tutup dengan sebuah pantun ya. Oke, bunga melati harum di taman, burung bernyanyi mendu bersautan. Mari bersama kita akhiri pertemuan siang ini, dan semoga penilaian kinerja berjalan penuh kelancaran. Terima kasih. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih. Recording stopped. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.